Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Risman. Iya, semoga kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga pada hari Amin. ini pada tugas kita kali ini terkait dengan supervisi akademik berjalan dengan lancar. Baik, yang hari ini Bapak Ibu saya sebagai pengamat atas nama Risman Harahap, nanti kemudian coachnya itu sendiri ada Ibu Suryati SPD, lalu kemudian ada sebagai coachnya adalah Bapak Rejon. Nanti akan kita laksanakan sesuai dengan pembagian tugas yang sudah ditentukan. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Suri, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik juga, Bu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Hari ini sedikit rasa tegang dan dakdikduk, Pak. Oh. Nah, sekarang coba Ibu ambil napas dari hidung, Bu. Ayo, tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut dengan perlahan. Bagaimana sekarang perasaannya, Bu? Alhamdulillah sedikit lebih tenang dan terasa lega, Pak. Alhamdulillah, untuk hari ini Ibu akan melakukan coaching pada rekan Ibu ya? Iya, Pak. Nah, untuk kegiatan awal ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching pada hari ini, Bu? Baik, Pak. Terima kasih. Saya telah menyiapkan alur tirta dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, Bu. Bagus itu, Bu. Jadi, coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati ya, Bu. Dan Ya, nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Bapak ketahui. Kemudian Ibu sudah menyiapkan pernyataan alur tirta dengan rasa. Jangan lupa pada kompetensi coaching serta bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk coaching kali ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? di sini saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya akan mendengarkan secara aktif. Tentunya tetap memiliki kesadaran yang penuh. Oh iya, jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya, Bu? Yaitu Ya, pertanyaan yang berbobot kalau tidak salah tadi ya. Kemudian mendengarkan aktif ya, dan presence atau kesadaran penuh ya. iya. Oke, Bu. Seterusnya kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi? Baik, Pak. Terima kasih. Di sini saya secara spesifik ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, karena dengan pertanyaan yang berbobot, saya bisa membantu rekan saya atau guru di sekolah saya untuk memaksimalkan potensinya dan kompetensi yang dimilikinya. Beliau nanti akan dapat menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi selama mengajar di sekolah atau di kelasnya. Baik, Bu. Bu Suri ini luar biasa. Indikator dan ketercapaian bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini, Bu? Saya berharap coachee nanti, Pak, bisa menemukan langkah-langkah dan rencana aksi serta
solusi dalam permasalahan yang dihadapinya selama di kelas. Oh, gitu ya, Bu. Oh iya, Bu. Tujuan Ibu luar biasa. Tetap semangat ya, Bu. Semoga yang diharapkan dapat tercapai. Untuk praobservasi saya rasa sudah cukup ya, Bu. Sekarang silahkan Ibu Suryati melakukan coaching bersama rekan Ibu. Baik, Pak. Ya, terima kasih kembali, Pak. Nanti saya akan melakukan coaching bersama kawan rekan sejawat saya di sekolah, dan nanti juga saya akan memiliki alur ceritanya nanti sesuai dengan Tirta. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Semangat, Bu. Terima kasih kembali. Ya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Apakah Ibu mempunyai waktu luang pada hari ini? Adalah, Pak, sedikit waktu luang, apalagi bersama Pak Rijon. Siap. Mohon maaf, Ibu, saya jadinya mengganggu waktu Anda pada hari ini. Oh, tidak apa-apa sih, Pak. Begini, Ibu, saya mau curhat tentang kegalauan saya, dan apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak Rijon. Kira-kira apa yang ingin saya bantu, Pak? Nah, begini, Bu. Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, dan saya ingin mendapatkan pencerahan dan penguatan dari Ibu agar saya tidak ragu dan galau dalam melakukan pembelajaran bervariasi di kelas. Karena saya masih ada sedikit kebingungan tentang cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Ibu. Ya, baik, Pak. Di sini Bapak Rijon ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya, Pak ya? Iya, Bu. Sebelumnya, mohon maaf, biar kita tidak terlalu lebih jauh pembicaraannya, apa yang inginkan dari obrolan Bapak pada hari ini? Begini, Bu, saya ingin mendapatkan gambaran pembelajaran berdiferensiasi khususnya pada berdiferensiasi proses di SMP, yaitu di kelas rendah, yaitu kelas 7, Ibu. Oh ya, baik, Pak. Bapak ingin mendapatkan gambaran nih tentang proses pembelajaran diferensiasi pada bagian proses di kelas rendah ya, Pak ya? Siap, Bu. Ya, sebelumnya apakah Bapak Rijon pernah nih melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Saya pernah melakukan pembelajaran di berdiferensiasi, Bu, yaitu pada diferensiasi produk. Peserta didik itu membuat suatu hasil dari belajar mereka. Nah, kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen diagnosis dan kognitif dengan memberikan angket gaya belajar agar saya dapat mengelompokkan peserta didik berdasarkan kebutuhan belajarnya pada gaya belajar, visual, audiovisual, dan kinestetik. Kemudian saya menanyakan kesukaan dan minat daripada bakat mereka, Ibu. Ya, baik. Di sini ada 3 gaya belajar ya, Pak, yang sama banyaknya. Nah, di sini, Pak, ada 3 kelompok yang saya dengar dari bahasan Bapak tadi, di mana tiap kelompok tersebut sama menyesuaikan dengan pilihan. Di sini Bapak rencanakan agar gaya belajar dan minat siswa itu dapat dipenuhi dalam proses pembelajaran, dan apa yang bisa Bapak lakukan nih untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses itu dapat terwujud kepada siswa-siswanya. Sepertinya saya harus membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat anak dan pilihan yang saya miliki. Mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media pembelajaran yang berbeda seperti audio, visual, dan LKPD, seperti kelompok gaya belajar visual yang saya akan menyampaikan gaya belajar melalui gambar. Untuk kelompok dengan gaya belajar audio yang saya akan memberikan materi-materi rekaman dan LKPD untuk kelompok gaya belajar kinestetik agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Iya.
Luar biasa ya Pak, rencananya Pak Rijon saya kasih A+ ya Pak. Karena di sini Bapak nanti kira-kira nih Pak, komitmen yang akan Bapak laksanakan nanti itu dalam pembelajaran diferensiasi di kelas Bapak, apakah bisa nanti berjalan dengan maksimal ya Pak? Yang akan saya lakukan adalah saya akan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan dengan mengajak rekan sejawat untuk menentukan saat saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan sehingga saya dapat menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya, Ibu. Wah, baik ya Pak. Luar biasa nih Pak Rijon. Dengan evaluasi dan refleksi, Bapak Rijon akan menerima umpan balik dari rekan sejawat, baik ataupun murid, sehingga dari umpan balik itu nanti Bapak Rijon mengetahui evaluasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Nah, seperti itu ya Pak. Iya, Bu. Selanjutnya, langkah awal nih Pak, akan Bapak lakukan atau rencanakan sebagai persiapannya? Yang langkah awal yang saya akan lakukan, Bu, saya sebagai persiapan, saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran, yaitu menentukan media pembelajaran audiovisual dan menyiapkan LKPD, serta meminta murid untuk membawa alat dan bahan, karena nanti murid akan ada melakukan praktek langsung, Ibu. Itu yang akan saya lakukan, Ibu. Ya, kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses tersebut ya Pak? Saya akan melakukannya secepat mungkin, Bu. Ya, sekitar minggu depan lah, Bu. Soalnya saya harus membincangkan hal ini kepada rekan sejawat dan kepala sekolah agar saya bisa memperoleh umpan balik daripada mereka itu, Bu. Ya, luar biasa ya Pak Rijon. Bapak telah merencanakan, juga sudah menentukan solusi terhadap kegalauan Bapak tadi awal cerita, sehingga mengenai pembelajaran berdiferensiasi proses ini, sekarang bagaimana sih Pak perasaan Bapak setelah melakukan perbincangan kita pada hari ini ya Pak ya? Ya, saya sangat bersyukur, Bu, karena saya merasa lebih terbuka dan tercerahnya mengenai apa yang harus saya lakukan ke depannya. Syukurlah Pak ya, saya senang sekali mendengarnya. Kan dari obrolan kita pada hari ini. Obrolan kita pada hari ini, saya mendapat mengambil suatu kesimpulan. Saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi atau kegalauan saya yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu dan dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi sesuai dengan minat dan gaya belajar anak agar kebutuhan belajar mereka dapat terpenuhi dalam pembelajaran berdiferensiasi, baik itu proses. Kemudian ke depannya saya akan melibatkan rekan sejawat agar dapat mengevaluasi proses dari pembelajaran saya. Sekarang saya juga lebih merasa bersemangat dan ingin segera mencoba kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses di kelas. Terima kasih banyak Ibu Suryati sudah membantu mengatasi kegalauan saya. Melalui obrolan santai ini saya galau, saya juga jadi terobati galaunya saya, Ibu. Ya. Terima kasih, Bu ya. Iya Pak, sama-sama Pak Rijon. Saya bersyukur nih bisa menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi yang Pak Rijon miliki. Nah, di sini saya tetap semangat ya Pak Rijon ya. Kita pasti bisa menjadi guru yang bisa memfasilitasi kebutuhan belajar murid kita masing-masing di sekolah kita. Terima kasih Ibu, lain waktu kita ngobrol lagi. Jangan bosan mendengar keluh kesah daripada saya, Bu ya. Ya. Baik Pak, sama-sama. Saya akan menanti nih obrolan ataupun kegalauan-kegalauan dari Bapak Rijon selanjutnya. Atau nanti bisa kita jadwalkan nih pertemuan kita selanjutnya.
Siap Ibu, saya mohon pamit dulu Bu ya. Selamat siang Ibu ya. Silakan Pak, selamat siang. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Iya, terima kasih Ibu Suri dengan Bapak Rejon sudah bekerja sama untuk coaching dan coachingnya. Kemudian saya sebagai pengamat setelah mendengarkan observasinya tadi, yang pertama Ibu Suri, bagaimana perasaan Ibu dalam melakukan praktik coaching bersama rekan sejawatnya Bu? Iya Pak, terima kasih. Merasa senang dah Pak dan merasa luar biasa lagi. Mantap, mantap. Luar biasa dengan praktek coaching yang telah Ibu lakukan sebagai coach. Yang saya amati, Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coachingnya. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Adapun kompetensi spesifik yang tadi dari awal telah kita obrolkan, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apakah yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan tadi, Bu? Sudah sesuai ya Pak, karena menyesuaikan dengan alur tirta, kemitraan, kreatif, dan berdasarkan kemampuan mereka juga, kemampuan si coach itu tadi Pak. Iya. Tadi Bu, saya juga mengamatinya. Dan saya mohon izin untuk menyampaikannya Bu ya. Sama kita, Siapa? kita sama-sama belajar. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu, sehingga ide-ide coach tergali. Kemudian dengan menanyakan apa masalahnya, bagaimana permasalahan itu didapatkan, solusinya oleh coach sendiri. Nah, waktu aksi nyatanya kapan? Siapa yang akan membantu? Apa saja yang akan dipersiapkan? Dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan oleh coach. Luar biasa Ibu Suri. Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator. Semuanya sudah sempurna. Dari ketiga kompetensi, seorang coach ke depannya akan mengembangkan kompetensi apa lagi ya Bu Sur? Sama Pak, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan lebih eksploratif, karena dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut saya mengharapkan nih tergali lagi nih potensi dari si coach dan kompetensi beliau juga tergali serta dapat meningkatkan dan mengembangkannya lagi. Bagaimana perasaan Ibu setelah adanya supervisi Bu? Dengan adanya supervisi ini hati saya merasa senang dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya. Saya merasa bersemangat nih untuk melakukan coaching lagi, Pak. Baik Ibu, tetap semangat dalam melakukan praktik baiknya Bu. Saya rasa kegiatan supervisi ini sudah cukup. Ya, terima kasih Bu Suri yang sudah bersedia. Iya Pak, sama-sama. Dan sudah sangat memaksimalkan coachingnya. Tetap semangat ya Bu ya. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.